Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode sebelumnya Xiaoyan yang harus bersaing dengan Cao Ying untuk duel keterampilan jiwa. Tentu aja Xiaoyan bikin heboh satu arena tuh, karena dirinya bisa bersaing dengan Cao Ying yang digadang-gadang sosok penyihir dari keluarga Cao. Dan ketika Xiaoyan menang di ujian seleksi itu dan balik-balik harus dikejutkan dengan formasi penghalang dari aula jiwa, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan yang kemarin melihat ada semacam formasi penghalang, dia pun merasakan hal yang aneh tuh. Kenapa pihak aula jiwa berani-beraninya mengganggu Xiaoyan di sana? Yang notabene-nya sih itu adalah wilayah kekuasaan Menara Pil. Di sini Xiaoyan yang merasakan kekuatan jiwa mencekam, dia pun meminta sosok misterius pelindung dari aula jiwa itu untuk segera nunjukin dirinya aja. Karena percuma juga menyembunyikan hawa keberadaannya di tempat itu kalau kekuatan jiwanya meluap-luap. Xiaoyan yang saat itu masih belum tahu kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah Mugu, alias sosok pelindung dari aula jiwa yang begitu dendam terhadap Yaolao. Di sini Mugu yang tahu kalau Xiaoyan punya api surgawi tulang dinginnya Yaolao serta mantra api yang udah lama dicari-cari oleh Mugu, dia pun meminta Xiaoyan tuh untuk menyerahkan kedua benda tersebut kepada dirinya jika Xiaoyan emang mau selamat dari serangannya kali ini. Mugu yang nunjukin api surgawi hati laut miliknya itu untuk nakut-nakutin Xiaoyan. Justru Xiaoyan makin curiga tuh, kenapa api surgawi milik Han Feng berada di tangan aula jiwa sepertinya. Setelah itu Mugu yang ngasih tahu Xiaoyan kalau dalam formasi penghalang jiwanya itu, seluruh keributan yang ada di tempat tersebut tak akan diketahui oleh orang-orang yang berada di luar penghalang. Lebih tepatnya sih, dua pengawal Xiaoyan yang berada di ranah Dozun tak akan tahu kalau tuannya lagi diserang sama Mugu. Tentu aja di situasi terpojok itu, Xiaoyan pun terpaksa harus melawan Mugu seorang diri. Xiaoyan yang melihat ada celah untuk pergi dari tempat itu, dia pun memanggil boneka iblis buminya itu tuh untuk menahan Mugu selama mungkin. Sedangkan dirinya akan mencoba berbagai macam cara untuk menghancurkan formasi penghalang jiwanya Mugu. Namun setelah mencoba berbagai macam cara untuk menghancurkan formasi penghalang itu, ternyata Xiaoyan masih tak mampu menghancurkannya. Di momen itu Mugu pun meremehkan Xiaoyan tuh, kalau kekuatannya yang masih berada di ranah Dozong bintang 4 bukanlah tandingan Mugu yang ada di ranah Dozun. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun mulai nekat tuh untuk menggunakan teratai Buddha gabungan 3 api surgawi.
Mugu yang melihat retakan ruang skala kecil mulai terbentuk di mana-mana, dia pun mulai waspada tuh sama teknik teratai Buddha milik Xiaoyan. Dan ketika dia mengamatinya lebih dalam, ternyata Xiaoyan punya api surgawi palsu untuk nambahin daya hancur teratai Buddhanya itu. Melihat hal tersebut, Mugu pun begitu senang tuh, karena beneran melihat potensi mengerikan mantra api itu seperti apa. Dimana Mugu yang tanpa basa-basi pun langsung make kekuatan maksimal juga untuk meladeni Xiaoyan. Formasi penghalang jiwa milik Mugu yang benar-benar lenyap karena ada serangan dari sosok misterius lainnya yang mengacaukan pertarungan kala itu. Ternyata yang ngancurin formasi penghalang barusan tuh berasal dari serangan jiwa milik salah satu Dewan Menara Pil. Walau beliau hanya pakai tubuh jiwa aja untuk menghadapi Mugu, tapi kekuatan Dewan Menara Pil itu udah terbilang mengerikan. Di sini Mugu pun diperintahkan untuk pergi dari sana kalau tak mau dihancurkan. Hingga pada akhirnya Mugu pun memutuskan untuk kabur aja karena kakek Tianhuo dan Xiao Yixuan juga mulai datang untuk melindungi Xiaoyan. 那家伙不是寻常之辈，你们也要小心。萧炎，你没事吧？我还好。老混蛋！想走？ Xiaoyan yang mulai merasa lega kalau Mugu akhirnya pergi juga. Tentu aja Xiaoyan masih bingung tuh kenapa seorang dewan dari Menara Pil datang untuk membantunya. Di momen ini Dewan Menara Pil itu berkata tuh kalau dia mau melindungi murid teman lamanya. Lebih tepatnya sih Dewan Menara Pil itu adalah teman lamanya Yao Lao. Mendengar hal itu Xiaoyan pun sempat terdiam sejenak tuh karena kenalan gurunya di dataran tengah sana adalah orang-orang hebat semua. Xiaoyan yang diminta oleh Dewan Menara Pil itu untuk pergi menemuinya besok pagi karena ada yang mau dia sampaikan. Xiaoyan kala itu sih juga diminta tuh untuk lebih hati-hati lagi terutama kepada Sekte Xuan Mendalam. Karena merekalah yang telah membocorkan keberadaan Xiaoyan kepada pihak Aula Jiwa. Setelah itu Dewan Menara Pil itu pun pamit pergi, di mana Xiaoyan juga mulai kesal dengan orang-orang Sekte Xuan Mendalam. Di mana pada akhirnya Xiaoyan pun meminta tolong tuh kepada Ye Zhong untuk mencari tahu tentang rencana jahat apakah yang bakal dilakukan oleh Sekte Xuan Mendalam nanti. Xiaoyan yang berdiskusi dengan kakek Tianhuo serta Xiao Yixuan perihal membahas bagaimanakah mengatasi serangan dadakan Mugu seperti tadi. Tentu aja bakal merepotkan tuh kalau Mugu bisa membuat penghalang jiwa seperti tadi, karena orang luar tak ada yang tahu kalau Xiaoyan dikurung lagi. Dan ketika mereka bikin rencana secara perlahan-lahan aja karena Mugu udah dikertak juga sama Dewan Menara Pil, Xiaoyan pun mulai menginterogasi Han Feng tuh dan mencari tahu siapakah Mugu yang sebenarnya. 那人从未透露过真实面目，不过，我的海心宴，韩风，你的海心宴，我全都告诉你，你确定不知道？所以我也不知道其具体的身。 Han Feng yang begitu ketakutan kalau Xiaoyan berbicara mau menyiksanya lagi, pada akhirnya si Han Feng pun buka mulut tuh kalau yang mengambil api surgawi hati lautnya itu adalah Mugu, yakni pelindung aula jiwa di ranah Dozun. Namun yang bikin Xiaoyan kaget adalah saat dia mendengar kalau Mugu adalah sosok orang yang ikut andil dengan kematiannya Yao Lao. Han Feng yang menceritakan kalau Mugu adalah alkemis tingkat 8 serta teman seperjuangan yang satu tim dengan Yao Lao di masa lalu. Namun karena suatu alasan tertentu, Mugu bergabung dengan pihak Aula Jiwa dan mulai menargetkan Yao Lao. Sedangkan Han Feng yang saat muda dulu dimanfaatkan oleh Mugu untuk mengkhianati Yao Lao demi merebut teknik mantra api milik Yao Lao yang sekarang ada di dalam tubuhnya Xiaoyan.
Han Feng yang memohon ampun kepada Xiaoyan supaya dia percaya dengan dirinya, di mana Han Feng sih akan setia tuh jadi bawahannya Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan yang udah muak sama hasutan dan tipu daya Han Feng sambil berkata kalau dia tak akan pernah percaya dengan lambe-lamisnya Han Feng. Karena Xiaoyan sendiri harus fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi pemurnian pil yang diadakan beberapa hari lagi. Esok harinya, Xiaoyan yang pergi ke Menara Pil menemui Tetua Sheng Yao sesuai arahan dari Dewan Menara Pil kemarin. Saat itu si Tetua Sheng Yao berkata tuh kepada Xiaoyan, kalau urusan Sekte Xuan mendalam serahkan aja sama dirinya. Karena Dewan Menara Pil meminta Tetua Sheng Yao untuk ngasih pelajaran kepada sekte itu. Poin pentingnya sih Dewan Menara Pil meminta tolong kepada Xiaoyan untuk memihak Menara Pil saat di kompetisi pemurnian pil nanti. Karena Dewan Menara Pil akan mengandalkan Xiaoyan ke depannya. Setelah sesi pembicaraan itu udah kelar, Tetua Sheng Yao pun mengantarkan Xiaoyan ke tempat Dewan Menara Pil berada. Xiaoyan, Xiaoyou, 准备好。 欢迎来到丹塔。这就是丹塔吗？ Xiaoyan yang saat itu cukup takjub dengan bagian dalam Menara Pil begitu megah. Xiaoyan kala itu sih akhirnya bertemu juga tuh dengan Dewan Menara Pil yang membantunya tadi malam, di mana beliau bernama Xuan Kongze. Tentu aja Xiaoyan yang tanpa basa-basi mengucapkan terima kasih atas bantuan Master Xuan tadi malam. Justru Master Xuan sendiri meminta Xiaoyan untuk memanggilnya dengan sebutan Paman Xuan aja, karena Xiaoyan adalah muridnya Yao Lao alias teman baiknya beliau. Master Xuan yang membahas topik serius, dia pun bertanya tuh apakah Yao Chen sedang dalam masalah, karena api surgawi kebanggaannya tersebut udah diwariskan kepada Xiaoyan. Di momen ini Xiaoyan pun menceritakan semua duduk permasalahannya penangkapan Yao Lao tuh, yang sekarang ditahan oleh pihak Kaula Jiwa. Tentu aja Master Xuan cukup menyesal tuh karena Yao Chen dulu pergi meninggalkan Menara Pil untuk berkelana seorang diri. Karena sifatnya yang bebas dan tak mau dikekang oleh aturan, sekarang Yao Lao malah ditangkap musuh. Master Xuan yang dengan sukarela akan membantu Xiaoyan untuk misi penyelamatan Yao Lao. Untuk langkah awal sih Master Xuan akan menyelidiki dulu bagaimanakah kekuatan pelindung di Aula Jiwa yang bertugas menjaga Yao Lao. Di mana Master Xuan yang tahu kalau Xiaoyan lagi ngumpulin kekuatan, dia pun memberikan 2 bahan obat langka yang lagi dibutuhkan Xiaoyan supaya dia bisa segera menaikkan ranahnya itu. Bahkan Master Xuan juga ngasih gulungan teknik segel tapak jiwa supaya Xiaoyan makin kuat nantinya. Beberapa saat kemudian, Master Xuan yang memanggil Chao Ying dan Chen serta seorang pria bernama Song Qing untuk mendiskusikan langkah antisipasi di kompetisi pemurnian pil nanti. Chao Ying pun memperkenalkan Song Qing kepada Xiaoyan tuh, kalau dia adalah salah satu murid berbakat Dewan Menara Pil yang sekaligus jadi tetua paling muda di Menara Pil sana. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, Master Xuan pun menjelaskan kalau misi utama Menara Pil kala itu melindungi api surgawi 3000 pembakaran dari tangan Aula Jiwa. Karena kemungkinan besar pihak Aula Jiwa akan menargetkan api surgawi itu saat mereka lengah. Master Xuan yang ngasih tahu mereka bertiga kalau pihak Aula Jiwa udah lama mengincar api surgawi 3000 pembakaran, maka kemungkinan besar sih mereka pasti akan berusaha menyusup di acara pemurnian pil nanti. Di momen ini Chao Ying pun ngasih usul tuh untuk menolak semua kandidat alkemis dari Aula Jiwa. Tapi peraturan dari Menara Pil sejak dulu aja mengizinkan alkemis manapun untuk ikut serta kompetisi tahunan itu. Maka dari itu Master Xuan pun tak bisa mengubah aturan Menara Pil seenaknya sendiri.
Master Xuan yang meminta mereka bertiga untuk meraih posisi setinggi mungkin di kompetisi pemurnian pil nanti, supaya tak ada tempat lagi tuh bagi alkemis Aula Jiwa untuk dapat kesempatan masuk di babak selanjutnya. Kalau bisa sih alkemis Aula Jiwa harus berada di urutan peringkat 10 ke bawah. Cao Ying dan kawan-kawan yang berkata kalau mereka akan berusaha semaksimal mungkin di kompetisi pemurnian pil nanti, karena ini menyangkut harga diri menara pil juga tuh kalau sampai dapat posisi rendah. Bahkan Xiaoyan juga akan membantu pihak menara pil untuk melawan Aula Jiwa di kompetisi pemurnian pil nanti. Karena bagaimanapun dendam Xiaoyan kepada Aula Jiwa benar-benar udah tak terbendung lagi. Setelah semua udah paham, Master Xuan pun memperbolehkan mereka untuk kembali pulang dan beristirahat. 孰胜孰负，倒是要延续到各自的弟子身上。没想到我们之间的比试，药尘。 Wah, episode minggu depan bakal epic nih kalau udah masuk momen kompetisi pemurnian pil. Kira-kira bakal epic seperti kompetisi pemurnian pil di Kekaisaran Jama dulu? Ya, mari tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.